Ya. Pertanyaannya, adakah dinas kesehatan kita pernah mengontrol hal itu? Jadi dikasih si ibunya dikasih, tapi si bayinya lahir juga dikasih. Karena keintelektualnya, kesejawatan itu tetap berjalan. Tetapi manakala itu sudah menjadi satu industri, coba iseng-iseng dilihat deh. Kalau berobat ya ke dokter, sesama dokter atau sesama tenaga kesehatan, itu biasanya dokternya itu kalau yang masih betul memegang sumpah dokter, dan rasa saya semua dokter masih pegang itu akan dia nolkan tuh. Jasa mediknya nol. Ini apa? Kita menyejahterakan petani-petani di luar. Kita cuma jadi apa? Pasar. Kita cuma jadi apa? Tempat sampah orang yang pada sakit-sakit. Ini mindset ini nih yang kita harus ubah nih. Ini materi isu pendidikan saya paham. Di hari ini saya terbuka, ternyata isu pendidikan itu juga ada isu kesehatannya. Sobat, saya baca satu artikel yang 12 tahun lalu sebenarnya, itu artikel wawancara dengan seorang ketua Ikatan Dokter Indonesia pada waktu itu. Judulnya, Inilah Kondisi Dokter Saat Ini. Saya berpikir 12 tahun yang lalu kok sama sekarang kondisi dokternya nggak berubah. Banyak sekali komplain terhadap dokter, dan bahkan mungkin ya dokter dan rumah sakit tentunya gitu ya. Nah, sementara itu juga kita menyaksikan bahwa teknologi menghajar banyak industri. Nah, apakah industri layanan kesehatan yang frontlinernya banyak dokter dan tenaga kesehatan lainnya ini akan kena hajar juga? Dan bagaimana nanti kita mempersiapkan dokter di masa depan? Nah, hari ini akan kita bicarakan. Saya tuh kebetulan juga baca buku ya, buku ini sebenarnya udah saya baca 3-4 tahun yang lalu. Buku ini menarik sekali, Service Business Model Innovations in Healthcare and Hospital Management. Ini buku riset di 5 negara kalau saya nggak salah, ada di Cina, di Meksiko, di Amerika, 2 lagi saya lupa ya. Riset di 5 negara, dan akhirnya mereka mengajukan kayak gini loh akan terjadi perubahannya. Nah, saya mau highlight beberapa perubahan yang menarik dalam buku ini. Pertama adalah peran dokter tuh berubah. Jadi dia akan dari mulai orang yang menyembuhkan gitu ya, maksudnya melayani, mencari masalahnya dan lainnya, berubah menjadi patient advocate. Jadi pengacaranya, lucu ya kalau bahasa Indonesia terjemahan, pengacaranya pasien. Jadi dari yang tadinya kalau dikomplain ada yang grogotin duitnya pasien, jadi orang yang ngebelain pasien. Seru kan? Gitu. Nah, ada lagi juga yang lebih seru lagi dari yang diceritain dalam buku ini adalah perubahan model bisnis dari bayar dokter itu pakai service fee gitu ya, fee for service. Jadi habis ke dokter bayar, sembuh nggak sembuh pokoknya bayar dulu. Nah, di sini dia bilang ke depannya itu akan berubah, bentuknya sukses fee. Sukses fee itu artinya apa? Artinya nggak sembuh dokternya nggak dibayar. Nah, seru kan? Yuk kita ngobrolin di sini. Ini akan jadi obrolan seru. Jangan khawatir, Anda berada di tangan yang tepat karena Anda bersama saya, Coach Jaha. You are in good hands. Di depan saya ini udah ada Dr. Priyo Sidi Pratomo. Dr. Priyo ini menarik sekali karena waktu saya baca namanya tuh dokter. Dokter yang pertama, dokter apa dok? Dokter bidang kedokteran. Dokter bidang kedokteran. Dokter yang kedua? Bidang hukum. Bidang hukum. Duluan mana dulu dapatnya? Yang kedokteran dulu. Kedokteran dulu. Jadi dokter bidang kedokteran, lalu dokter bidang hukum. Iya. Jadi saya menyelesaikan S1, S2, S3 kedokteran, baru saya sekolah hukum. Baru sekolah hukum? Iya. S1, S2, S3 kedokteran, baru sekolah hukum? Iya, jadi saya sekolah undergraduate-nya di kedokteran di FKUI, kemudian sekolah spesialis, itu setara dengan S2 S2 ya. Betul. Kemudian ambil S3, itu kedokteran semua. Setelah itu saya mengambil S2 hukum. Karena bisa itu, karena saya punya gelar dokter, jadi saya bisa mengambil S2 hukum. Saya ambil
S2 hukum dengan konsentrasinya hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Dari situ akhirnya diterusin lah. Bahkan dari S1 dulu kan, S1 hukum, S2 hukum, S3 hukum, nah, berarti? S1-nya belakangan tuh. Oh, malah belakangan S1-nya? Jadi saya ambil S2 dari sudah sampai S3 kedokteran, kemudian saya ambil S2 hukum, konsentrasi kesehatan. Saya lanjut ke S3 hukumnya. Hukum masih berurusan dengan masalah kesehatan. Waktu saya ngambil itu, 1 semester pertama, saya mau menyiapkan disertasi dalam bidang hukum. Saya berpikir teorinya di mana nih? Oh, teorinya di S1. Akhirnya saya masuk S1 juga. Double saya simultan, sekolah S1 dan sekolah S3. Selesainya S3 dulu baru S1. Dok, saya ada iseng-iseng gitu. Saya ada pertanyaan, hidupnya kurang susah gitu, Dok. Maksudnya masalah hidup banyak orang. Itu sebetulnya saya mengapa mengambil hukum. Karena kegelisahan saya juga dengan sistem kesehatan sebetulnya. Itu mencari jawabnya di situ saya. Kegelisahan dari sistem kesehatan. Dari sisi tadi yang dibicarain tadi itu, dalam introduction tadi itu ada di benak saya. Wah, ini kayaknya saya mesti mencari ilmu lain yang untuk menyelesaikan persoalan yang ada di sistem pertama tadi. Di sistem pertama. Dan memang ketemu buat saya. Oh, gitu. Nah, kita akan coba bahas ya di sini ya. Dulu waktu kecil emang udah cita-cita jadi dokter? Enggak. Saya kepengen jadi insinyur pertambangan sebetulnya. Oh gitu. Mau tujuan saya tuh masuk ITB, insinyur pertambangan. Dan pada waktu itu kan masih kacau ya. Jadi saya tuh daftar yang dulu namanya Skalu. Pertama kali. Skalu ya. Jadi Skalu tuh sebelum Sipan Maru berarti? Iya. Sekretariat kerjasama antar 5 universitas. Itu adalah UI, ITB, IPB, Erlangga, dan Gajah Mada 5. Nah saya lulus itu, kemudian boleh daftar kan ke masing-masing itu. Saya daftar FKUI, saya daftar di ITB juga gitu loh. Tapi waktu daftar di ITB itu keburu-buru. Mestinya pertambangan itu di bawahnya teknik industri. Saya kurung yang TSP. Saya pikir begitu diterima, wah TSP mas saya sama dengan masuk jurang. Saya pikir. Karena saya nggak punya kemampuan gambar perspektif. Gambar proyeksi bisa, tapi perspektif nggak. SMA saya tuh nilai saya tuh kimia, fisika tuh bagus-bagus. Cuman biologi yang jeblok. Jadi saya nggak kepengen jadi dokter. Cuman karena ibu saya menangis di depan saya minta saya jadi dokter, jadilah saya korbannya dia. Masuk ke kedokteran. Itu asal usulnya saya masuk ke kedokteran. Saya jadi daftar kedokteran itu sebenarnya untuk menyenangkan hati ibu aja. Tapi waktu lihat ITB-nya, wah kok ITB-nya salah kurung gitu kan ya. Ya udah deh, saya coba di kedokteran aja gitu kan. Dan di kedokteran itu akhirnya saya jadi radiolog juga karena bekal fisika saya sebetulnya. Oh gitu ya. Enjoy tapi akhirnya dok ya. Pada akhirnya enjoy. Ya agak mirip sih dok. Saya waktu lulus SMA itu diterima di Arsitek Unpar yang pada saat itu adalah arsitek terbaik se-Asia Tenggara dan juga diterima di FISIP UI Administrasi Niaga. Ibu saya nangis-nangis, bapakmu pegawai negeri nak. Kalau kamu sekolah di swasta, kamu tega sama bapakmu. Ya, akhirnya saya ambil fisip. Tapi rezekinya ya itu ya saya bersyukur juga akhirnya bisa kemana-mana karena ngambil fisip gitu ya. Oke dok, nah terus habis itu ngambil hukum. Karena setelah selesai melihat ada masalah yang saya melihat ada masalah di dalam sistem kesehatan kita itu. Ini kok ya tadi persis seperti 12 tahun sampai sekarang nggak berubah gitu kan. Gimana problemnya gitu kan? Nah, awalnya saya masuk di hukum itu di magister hukum itu untuk melihat kan ciri-ciri masyarakat kita kan litigious kan. Litigious society. Sebentar nuntut, sebentar nuntut gitu kan. Ya. Kayak di Amerika ya. Kita itu memang terbiasa di komunitas masyarakat di Indonesia tuh sistem yang seperti itu gitu kan. Nah ini saya belajar itu sebetulnya untuk menjawab persoalan yang litigious society tadi. Tapi pada akhirnya waktu saya lanjutkan ke S3-nya, disitulah saya menemukan ini sebetulnya pokok pangkal dari yang terjadi carut marut di dalam sistem pengelolaan kesehatan kita. Di situ disertasi saya adalah tentang pengenaan PPNBM terhadap alat kesehatan. Filosofinya menjadi negara ini hidup dari orang sakit. Ini salah betul. Salah yang betul-betul total salah. Nggak boleh negara hidup dari orang sakit. Bayangkan,
saya tanya sama kalangan yang ekonom ya, kenapa sih kalian bikin pajak pertambahan nilai atas barang mewah ya, atas alat kesehatan itu? Dia bilang katanya karena TKDN-nya rendah. Loh, kenapa di Singapura, kenapa di Malaysia, kenapa di Thailand mereka bikin 0? Kenapa bikin itu gitu kan? Dan saya riset di Malaysia, kebetulan saya dokter radiologi. Pada waktu kita bikin ronsen paru-paru itu ya, foto paru-paru, kalau dihargai dalam rupiah, di Malaysia itu di rumah sakit top referralnya itu harganya cuma Rp40.000. Harga kita, harga BPJS Rp225.000. Wow. Jangan tanya harga swasta ya. Yeah. Swasta bisa 500.000 tuh. Dan kalau untuk orang asing Malaysia itu kasih 2 kali lipatnya, hanya Rp80.000. Jadi nggak heran kalau orang kita bondong-bondong pergi ke sana. Iya. Yeah. Karena kita salah dalam menerapkan kesehatan itu harus letakkannya seperti apa gitu. Negara hidup dari orang sakit konsepnya. Saya waktu baru pulang sekolah dari Amerika sempat bantu ngajar di Fakultas Gizi Klinik. Yeah. Terus bantu salah satu teman yang lagi ambil dokter bidang komunikasi dokter pasien. Iya. Itu salah satu beliau cerita lah bahwa kalau di Singapura gitu dokter begitu datang langsung kasih kartu nama, ini ada nomor, waktu itu BlackBerry, nomor BlackBerry-nya silahkan kontak kalau ada apa-apa. Kalau di sini, nah itu kontaknya depan aja gitu ya. Attitude itu aja udah berbeda. Iya. Nah mungkin sebelum kita ngomong tentang bagaimana membuat dokter yang berkarakter gitu ya, saya pengen bicara dulu dari sisi ada teknologi. Oke. Ya, karena kalau teknologinya berubah, karakter dokternya juga harusnya kan berubah. Betul, gitu ya. Betul. Nah, teknologi yang muncul saat ini kan misalnya AI. Saya tahu tuh ada salah satu produsen server yang membuat server AI khusus untuk kesehatan. Saya tidak lupa namanya. Jadi ya udah karena lupa, jadi nggak bisa disebutin. Nggak boleh nyebutin merek ya? Nggak apa-apa ya? Ya jadi kebetulan saya juga lupa. Jadi server ini bisa jadi dia menerima data dari segala rumah sakit di seluruh dunia, penyakit, anamnesanya, metode pengobatannya, obat dan segala macamnya ada gitu, sehingga seorang dokter dimanapun dia bisa tanya kalau ada gejala seperti ini, dia bisa keluarin segala sesuatu yang pokoknya hebat lah gitu. Dan apalagi udah AI, saya dengar keluaran terakhirnya. Jadi ada penyakit dimanapun langsung ke update di seluruh dunia, bisa akses itu. Nah, itu teknologi seperti itu kan mempengaruhi cara dokter bekerja nantinya kan. Nah, itu saat ini aja dokter umum itu kegerus sama dokter spesialis ya, karena semua kan dokter spesialis jadi frontline. Dokter umum kayaknya cuma ngurusin UGD doang gitu ya. Terus ada AI ini apa nasibnya dokter umum nih kalau ada AI yang bisa menggerus dokter spesialis, apalagi dokter umum. Ini nasibnya dokter umum gimana nih dok? Dengan teknologi seperti ini? Saya perspektifnya agak beda nih. Oh boleh dok. Bisa ya. Jadi begini, teknologi itu di dalam dunia apapun, termasuk di kedokteran, itu adalah mempercepat, ya, mempercepat. Katakanlah untuk sampai ke langkah diagnosis mempercepat. Jadi buat kami, apalagi saya seorang yang radiolog begitu, kita happy aja dengan adanya AI, karena itu mempercepat pekerjaan kita. Gitu kan, ya. Dan juga harus diingat bahwa AI itu kan seperti dalam penelitian kan, garbage in, garbage out. Ya. Kalau dia masuknya memang sampah, keluarnya sampah juga. Jadi kita harus lihat betul-betul apakah ini betul-betul yang baik, bukan sampah gitu kan. Tetap validasi itu ada di tangan dokter. Ada di tangan dokter. Walaupun ada seperti itu. Jadi itu bukan pesaing. Tapi kembali saya akan melihat tadi dengan sinyalemen, apakah nanti posisi dokter yang sekarang ini so-called dokter umum. Karena sebetulnya di dalam dunia kedokteran di Indonesia kita hanya cuma mengenal 2. Pertama dokter, yang kedua adalah spesialis. Oke, dokter dan dokter spesialis. Dokter itulah yang akhirnya sekarang dikonotasikan dibilang dokter umum, general practitioner gitu kan. Sebetulnya dalam undang-undang yang lama, 29 tahun 2004, yang sekarang didemolis sama undang-undang 17 tahun 2023, undang-undang omnibus kesehatan. Itu definisinya cuma 2, dokter dan spesialis.
Nah, kalau kita berangkat dari konsep di dunia kedokteran, itu ada teori yang dibuat oleh Dr. H.L. Bloom. Itu dari California, University of California. Dia seorang ahli public health, epidemiologist. Dia terkenal dengan teorinya tentang determinan kesehatan. Ini bisa menjawab yang tadi tuh, yang dokter itu menjadi advocate untuk masyarakat, untuk pasien. Sebenarnya dari basis awalnya dulu tuh, Dr. Bloom tuh udah create itu, cuman industrialisasi lah yang menyelewengkan ini. Oke. Jadi orang itu akan menjadi sehat pertama kalau perilakunya sehat. Oke, jadi ada 4 determinan kesehatan dibilangnya. Jadi yang pertama adalah kalau perilakunya dia sehat, sehatlah orang itu. Dan itu kontribusinya 40%. Oh. Yang kedua, kalau lingkungan hidupnya dia sehat, sehatlah orang itu. Itu kontribusinya 30%. Nggak ada dokter kan di sini kan? Nggak ada dokter. Perilaku lingkungan aja. Yang ketiga, di sini mungkin ada dokter. Tuhan punya mau. Oh, oke. Itu yang kita sebut sebagai kelainan genetik, kelainan bawaan. Itu dia punya kontribusi sekitar 20%. 20%. Tapi itu pun sekarang bisa diselesaikan dengan teknologi. Kita kenal namanya ada genom sekarang, kan? Ya. Ada dari kromosom dan genom segala macam. Itu suatu ketika mungkin seseorang sebelum jatuh sakit, kita udah bisa lihat dari petanda gennya. Oh, ini bakal bawa diabetes nih. Kita intervensi tuh gen yang pembawa diabetes. Nggak jadi diabetes dia. Di situ mungkin advokatnya di situ. Advocatingnya. Itu udah dibikin sama dia gitu. Nah, yang namanya rumah sakit, yang namanya alat-alat canggih, yang namanya akses kesehatan, itu cuma 10%. Oh, oke. Yang terjadi di dunia ini, terutama oleh Amerika, dan dibawa oleh followernya, termasuk sekarang ini Indonesia kelihatannya mau mengekor ke sana, adalah yang 10% ini seolah-olah menjadi mainnya. Menjadi mainnya. Tetapi yang 40% perilaku, yang 30% lingkungan itu di-ignore. Apa sih perilaku? Perilaku banyak lah. Kalau kita gendut, ya kita ada kegiatan fisik lah. Contoh anak di Singapura itu begitu gendut masih pelajar, dikasih tambahan suruh lari. Ada programnya lah. Oh, oke. Ya itu kalau di kita bukan nggak ada programnya. Dulu ada namanya usaha kesehatan sekolah. Oh iya. Ada UKS itu. Sekarang pertanyaan UKS masih hidup nggak? Enggak. Mati. Mati. Emang dimatiin kalau menurut saya. Oke. Waduh. Oke. Padahal kalau itu jalan, ya bagus lah jalan itu kan. Kedua, rokok. Rokok itu adalah juga perilaku. Ya kan? Siapa yang bilang ya jangan diomongin umur panjang, tapi rokok itu pasti akan menyebabkan persoalan dari saluran napas, persoalan dari jantung gitu kan. Memang nggak seketika, bisa in the long term gitu kan ya. Nah, kalau itu nggak dipakai, orang itu pasti terhindar. Apalagi biasaan kita, suku-suku kita, dari Sabang sampai Merauke, semua minum manis kan? Minum manis. Nggak ada yang nggak manis kan? Nggak ada. Kecuali orang mana? Jawa Barat, Sunda. Nggak suka manis? Dia nggak manis. Oh. Sumatera Barat masih manis nggak? Iya, kalau orang Jawa nasgitel tuh. orang Sumatera Barat juga enggak. Sumatera enggak? Enggak, tapi makanan mereka itu pedasnya luar biasa. Iya. Dan kompensasi dari makan itu adalah nasinya jadi banyak. Dan nasi itu akan diubah nantinya jadi gula. Jadi gula. Itulah kenapa manusia Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke ke Papua sana itu diabetesnya tinggi. Ya karena kebiasaan itu, ciri-cirinya ya perutnya lah. Kelihatan. Itu mau dia si miskin maupun dia si kaya, kalau udah kebanyakan karbo, itu adalah gula, pasti seperti itu. Nah, andai kata perilaku minum gula itu kita bisa kontrol, pasti diabetes rendah. Yang kedua, garam kita. Kalau lingkungan? Makanya saya kasih dulu yang banyak. Okay. Garam, asin kan, hipertensi. Iya. Dan itu adalah kalau dalam bahasa Jawanya soko gurunya penyakit itu. Gula, garam? Ya, garam dan gula itu. Nanti jadi diabetes,
Yang satu jadi hipertensi, cuci darah ujungnya, yang satu ujungnya sakit jantung, stroke dan sebagainya. Dan sekarang lingkungan. Pernahkah kita memperhatikan soal itu demam berdarah? Demam berdarah dari kapan sampai sekarang hilang nggak? Enggak. Padahal itu kan penyakit soal lingkungan aja kan. Iya betul. Kalau faktornya dikontrol, kalau lingkungannya itu nggak ada yang air bersih ngambang, bisa tempat breedingnya dari penyamuk, selesaikan itu nggak ada kesakitan DHF. DHF itu bisa bikin mati kan. Pernah ada salah satu GM suatu perusahaan swasta terkenal di sini, sampai dia dilarikan ke luar negeri, padahal sakitnya cuma DHF, meninggal di sana. Karena di luar negeri juga misdiagnosis gitu kan. Padahal sakitnya cuma itu sakit sederhana. DHM apa dok, Mas? Demam, dengue hemorrhagic fever. Sampai ini ya, dengue ya. Saya pernah dihubungin sama duta besar Kuba waktu saya jadi ketua ID. Dia bilang, Mr. Presiden, dipanggil saya Mr. Presiden, karena saya presidennya ID. Gitu ya. Saya bisa bantu negara kamu sebetulnya. Soal apa saya tanya? Ya soal demam berdarah. Kami kan sama-sama negara tropik kayak kamu. Kita bisa menemukan itu kan. Tapi sorry, saya nggak bisa ngasih uang di bawah ini. Gila. Saya, waduh, masa duta besar negara lain ngomong begitu sama saya? Berarti bangsa saya ini udah hancur. Bener saya pikir gitu aja kan. Nah itulah, demam berdarah. Sampai hari ini nggak bisa selesai. Padahal itu masalah soal lingkungan. Terus beberapa tempat yang kayak masih ada beberapa nyamuk malaria. Itu kan semua lingkungan aja. Lingkungannya bersih-bersih lah. Diare segala macam itu kan. Pertanyaannya, pernah sekolah di Boston kan? Siapa yang pernah sekolah di Jepang? Setiap halte, setiap stasiun kereta api ada WC-nya kan? Ada. Dan itu gratis kan? Oh, kalau di Amerika bayar. Di Amerika menyebalkan. Saya sekolah di Jepang. Ya, di Jepang tuh gratis. Sekarang kita tanya, WC umum di sini nih. Nah, setelah Pak Jonan saya angkat topi tuh. Pak Jonan beresin itu semuanya tuh, jalur kereta apinya. Tapi yang lain kan masyarakat yang ngongkosin. Kita ke WC bayar gitu kan. Artinya Pak, untuk yang begituan aja, sanitasi lingkungan aja, nggak ada intervensi dari government. Public has to pay by their own. Ini udah konsep yang salah. Kita mesti bandingin lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 nantinya tuh. Nah itu kalau itu dikerjain aja, itu bukan kerjaan dokter sebetulnya. Betul. 70% masyarakat Indonesia sehat. Perilaku dan lingkungan. Iya. Saya kebetulan di lingkungan saya jumantiknya rajin, dok. Oke. 2 hari sekali pasti datang Pak, gitu, ngecekin, gitu, kabarin. Dan saya senang kalau ibu-ibu ini datang, gitu ya. Tapi tempat saya juga masih tiap ada demam berdarah, maksudnya di lingkungan RT kami. Tapi kan RT sebelahnya, RW sebelahnya masih tetap itu kan. Oh iya, oke. Itu nyamuk kan bisa terbang. Oke, betul ya. Jadi memang itu harus holistik ya, harus sistem gitu ya. Pertanyaannya, adakah dinas kesehatan kita pernah mengontrol hal itu? Adakah Menteri Kesehatan kita pernah membuat program seperti itu? Semua warung-warung itu ditera tuh kadar makanannya manisnya seberapa. Coba kita nonton NSK. Di sana itu tadi kan pernah ngajar di gizi gitu kan ya. Di sana itu perguruan tinggi tentang gizi bekerja sama dengan Pemda setempat melakukan riset terhadap warung-warung yang ada di sekitar itu. Ditera kadar gulanya, ditera kadar garam. Itu nggak ada. Iya. Kebetulan saya waktu ngajar di gizi ngajarnya ini Promkes, Dok. Itu jadi promosi kesehatan. Promosi kesehatan gitu ya. Wah, oke. Kalau Tuhan mungkin bukannya kita nggak percaya Tuhan, tapi kayaknya faktornya jelas lah gitu ya. Kalau alat nih kenapa cuma 10%? Artinya kan kalau tadi dari sisi teknologi, ya teknologi bukan pesaing, karena perannya mau AI secanggih apapun, perannya cuma 10% dari membuat orang manusia sehat gitu ya. Nah, ini berarti perannya alat tuh apa, Dok? Alat itu cuma kalau yang orang yang udah nggak bisa ketapis dengan perilaku dan lingkungan tadi, itu orang jadi jatuh sakit kan. Nah kalau udah jatuh sakit ya itulah peran alat di situ. Jadi bukan kita bangun rumah sakit sebanyak-banyaknya, pasang alat cath lab sebanyak-banyaknya, kateterisasi maksud saya cath lab itu ya. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah pada preventive medicine. Jawabannya adalah pada promosi kesehatan. Jawabannya di situ. Oke. Ini kalau saya lihat ini apa sebenarnya makanya ada gerakan merubah nama dari rumah sakit jadi rumah sehat. Betul. Itu satu ya. Terus kedua
saya juga di buku yang itu ada cerita sebenarnya banyak buku yang tentang healthcare tuh cerita bahwa pasien itu berubah, dia ke hospital bukan lagi karena pengen menyembuhkan kesehatannya, tapi menyembuhkan penyakitnya, tapi memantau kesehatannya dan membuat dia lebih bugar. Membuat dia lebih bugar. Betul. Itu seperti kayak seseorang berkonsultasi kepada psikolog. Waktu kita ke psikolog tuh belum sakit tuh. Tapi kita udah tahu nih, someday kita bisa sakit, jatuh pada situasi sakit. Kita ketemu pada psikolog. Nah, dokter itu kalau bener itu perannya harus kayak psikolog gitu. Advocating-nya tuh di situ. Oke. Yang ngasih jalan-jalan. Misalnya contohnya apa? Saya kan gendut nih, Dok. Enggak. Saya mau kasih sesuatu yang ekstrim yang membuka mata. Bangsa ini harus terbuka gitu. Yeah. Bahwa suatu bangsa itu punya daya saing yang hebat apa tidak, itu kan tergantung kepada SDM-nya kan. Nah, SDM-nya itu sangat ditentukan kepada unsur pendidikan dan kesehatan. Nah, yang mana yang sekarang pada unsur kesehatan? Di dalam unsur kesehatan itu ternyata dia akan menjadi SDM unggul apa tidak pada 1000 hari pertama. Begitu sperma ketemu sama sel telur, itu dirawat sampai umur 1000 hari. Berarti kalau anak-anak tuh 3 tahunan lah. Itu kalau baca di textbook, sekitar 80% intelektual itu, atau 75% intelektual itu dibangunnya di situ. Di 3 tahun pertama. Iya. Neglected di situ, hancurlah kita sebagai bangsa. Itu yang kita sebut sebagai apa ya? Kalau kegagalan itu, kok jadi lupa sih? Nation failure atau? Iya, semacam itulah. Jadi kalau kemarin Pak Prabowo ngomong mau kasih makan apa namanya nih? Makan gratis. Makan gratis anak-anak, salah besar. Kalau dia mau bangun itu pertama pada saat si ibu hamil, sperma ketemu telur itu, kasih makan yang benar. Dia jadikan kayak anak negara gitu. Jadi dikasih si ibunya dikasih, tapi si bayinya lahir juga dikasih. Karena keintelektualnya itu terbentuknya itu pada 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu 2/3 setelah terjadi pertemuan itu ya. Setelah konsepsi. Sisanya nanti itu. Jadi kalau di sini kita gagal merawat itu, maka pertumbuhan intelektualnya itu kacau. Saya kebetulan pernah jadi Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Apa yang terjadi pada masyarakat kita? Yang terjadi pada masyarakat kita itu adalah, kalau masyarakat miskin terutama, kalau dia punya duit, nomor 1 dia beli beras. Yang kedua, dia beli rokok. Jauh di bawah itu baru beli telur, baru sekolah dan sebagainya. Artinya, kalau seorang ibu dari keluarga itu sudah pasti neglected. Kenapa? Ibunya anemia masih. Nggak ada proteinnya sedikit betul. Bayangkan seorang ibu yang anemia kekurangan darah, padahal darah itu adalah jalan untuk kasih makan anaknya. Jabang bayi. Kita bisa bayangkan si jabang bayi perkembangannya seperti apa. Makanya dia mungkin lahir prematur. Makanya angka kematian bayi perinatal kelahiran itu tinggi. Karena dia rentan, daya tahan tubuhnya nggak ada, imunitasnya juga jeblok. Kalaupun dia hidup, ya ibarat komputer, dia kita masukin suatu ketika program yang canggih, ya hang aja dia. Tumbuh sih jadi jadi anak yang gede gitu kan. Ya contohnya sepak bola kita lah. Kenapa kita main sepak bola lebih dulu dari Jepang, lebih dulu dari mana negara-negara tetangga gitu. Sampai di Melbourne sana dulu kan. Tapi hari ini nggak juga menjadi ini selain karena naturalisasi gitu kan ya. Tapi yang dari dalam sendiri kenapa? Ya karena kita itu jeblok di dalam 1000 hari pertama itu. Gizinya jeblok gitu. Saya ingat tuh Pak Maui Sauilan, kiper kita terkenal karena satu-satu kiper yang bisa menahan Rusia. 0-0 gitu. Sementara yang lain jebol. Jadi kalau 1000 hari pertamanya itu bagus, baguslah bangsa ini. Itu yang dikerjain sama Cina. Jadi di Cina kan saya ngobrol sama kawan-kawan yang akademisi di sana juga. Wah gila ya, negara kamu tangani itu semua, dibilang. Oh enggak, kita anak itu makanya kita tentuin cuma 1, karena populasi Cina gede, jauh lebih gede dari Indonesia. Tapi kita tangani benar. Dari yang tadi ibunya hamil dan sebagainya, 1000 harinya itu dikawal betul. Begitu nanti udah masuk sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, itu orang tuanya harus bayarin juga.
Tapi pemerintah udah jagain pada critical zone itu. Critical zone itu. Dan dia tentuin anak yang satu. Hari ini Cina udah boleh 3 anaknya. Yeah. Karena dia bilang kita udah makin wealthy, dia bilang. Indonesia nggak punya konsep itu. Saya mau agak nantang sedikit nih dok, maaf gitu ya. Iya. Kebetulan saya baru ngobrol sama teman saya, dokter lulusan Jerman. Dia bilang waktu selama dia kuliah di Jerman itu melakukan seleksi ras unggul sejak dijanin. Bahkan mereka yang tinggal di sana sebagai scholars ataupun pendatang bisnis gitu ya, ketika punya anak itu tadi janinnya udah dicek, bahkan ini udah ini nggak usah ini nggak usah dilahirin, digugurin aja gitu kan. Ada membangun masyarakat yang unggul gitu ya dari 1000 hari pertamanya itu. Kalau saya nggak tahu, tapi kalau saya dengar di Jerman itu mungkin ada, kalau kita orang Indonesia agak nggak etikal, karena ada beberapa teman cerita akhirnya ketika anaknya di diagnos begitu, akhirnya melahirkannya di Indonesia aja karena di Jerman udah direkomendasiin. Nggak ada HAM di sana ya? Di sini ada HAM. Di sini ada HAM gitu. Dan di Cina juga udah anaknya 1 aja gitu. Nah, kita kan di tengah itu. Ini gimana nih dok? Oke, kalau bicara yang itu, ya, itu memang bisa. Tapi itu jauh lebih ekstrim lagi. Yeah. Kenapa? Karena majority of the cases, ya, sepanjang itu dia usianya si ibu di bawah 35 tahun, bereslah. Karena yang suka bermasalah ini adalah sel telur pada ibu-ibu yang di atas 35 tahun. 35 tahun. Bukannya nggak boleh ibu-ibu di atas 35, perempuan di atas 35 tahun nggak boleh melahirkan, boleh. Bisa kita ketemu, cuman probabilitasnya nemu telur yang bagus supaya bisa dibuahi sperma itu jadi bayi yang sehat. Itu kita mesti kita saring betul gitu kan ya. Itu kenapa kalau kita lihat di Indonesia kebanyakan anak-anak yang lahir dengan debil, dengan kelainan cacat bawaan sebenarnya, itu biasanya dilahirkan oleh ibu yang usianya udah di atas 35 tahun. Gitu ya. Karena dari katakanlah 10 telur, mungkin yang bagus tinggal 2. Sisanya jelek. Tapi kalau masih di bawah 35 tahun, itu mayoritas masih bagus. Teknologi itu bukan ada di sini, ada di sini. Jadi kalau mereka yang menikah di atas 35 tahun, perempuannya terutama, dia kan nggak kepengen nanti melahirkan anak, terus anaknya itu diseleksi pakai gitu. Memang bisa itu. Kita tahu genetiknya ini membawa penyakit apa, itu bisa. Gitu kan. Makanya kalau negara masih miskin kayak Indonesia, masih bodoh kayak Indonesia, masih 70% cuman sampai SMP, ya kalau mau menikah jauh lah di bawah 35 tahun. Makanya kenapa kok bintang film di Amerika, orang udah tua, tapi anaknya normal aja tuh gitu. Ya karena dipilih begitu. Dengan teknologi. Jadi teknologi itu membantu untuk memilihkan gitu kan. Tapi kalau untuk negara kayak kita sepanjang itu masih di bawah 35 tahun nggak apa-apa. Makanya keluarga berencana konsepnya kan penjarangan sampai di bawah itu kan. Oke. Sekarang penjarangan ya. Istilah penjarangan itu adalah supaya anak yang lahirnya itu begitu udah di atas itu udah nggak nggak lagi di atas 35. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke aspek manusia ini, dok ya. Kita awalnya kan diskusi tentang ini membangun dokter yang berkarakter. Teknologi itu perannya ya 10% sebenarnya ya. Artinya bukannya tidak penting, tapi dia sebenarnya hanya 10% membangun masyarakat yang sehat. Kalau manusianya itu harus dari kita harus punya rencana yang baik dari 1000 hari terpenting pertamanya ya untuk jadi manusia unggul gitu ya. Nah sekarang nih kan kita punya banyak komplain tentang dokter gitu. Nah dokter yang sudah masuk, saya sempat kepikirannya begini tadi, dokter yang sudah masuk ke fakultas manapun gitu ya, fakultas kedokteran di universitas manapun, dia kan sudah lewat 1000 hari, maksudnya umurnya di umur berapa, 18, 19, 20 tahun gitu ya. Karakter mereka sudah terbentuk nih dok. Ya. Isunya mungkin juga sama kalau kayak guru kan masuk ke sekolah guru karena bukan karena karakter atau karena cita-cita pengen jadi guru. Nah kalau dokter mungkin ada karena cita pengen jadi dokter gitu ya, tapi motif masing-masing karakter udah terbentuk, sementara
saat ini kita membutuhkan dokter yang berkarakter, yang mungkin seperti zaman dulu. Saya pernah dengar salah satu teman saya, seorang dokter, dia bilang waktu saya baru menikah, anak saya sakit, bawa ke dokter gratis karena katanya disumpah dokter, betul ya dokter? Disumpah dokter ada bahwa istilah apa? Bukan sejawat apa istilah? Sejawat saya akan perlakukan sebagaimana saya ingin diperlakukan dalam sumpahnya itu. Maksudnya adalah sebagai saudara kandung. Sebagai saudara kandung kan ya. Jadi seperti nah dia begitu anak keduanya lahir, ya anak keduanya lahir umur beberapa tahun, pokoknya beberapa setelah itu dia ke dokter manapun harus bayar, padahal sesama dokter gitu. Ya kan pergeserannya jauh banget ya dari sumpah dokter, dari ini gitu. Nah ini kita isunya apa nih dok? Untuk bisa membangun seperti dulu. Itu industri. Industri? Iya. Bahwa kesejawatan itu tetap berjalan. Tetapi manakala itu sudah menjadi satu industri, coba iseng-iseng dilihat deh. Kalau berobat ya ke dokter, sesama dokter atau sesama tenaga kesehatan. Itu biasanya dokternya itu kalau yang masih betul memegang sumpah dokter, dan rasa saya semua dokter masih pegang itu akan dia nolkan tuh. Iya. Jasa mediknya nol. Oh. Tapi rumah sakit itu kan bukan sekedar jasa medik. Di situ ada kapas, di situ ada zat-zat antiseptik untuk membersihkan, ada jarum suntik, itu dikalkulasi semua. Ada tenaga perawat, itu yang keluarnya jadi bill. Tapi kalau dilihat betul, bill dari si dokternya sendiri nol. Jadi kalau dulu kita membuat nol itu bisa semuanya, dalam era industri ini nggak bisa. Nol itu cuma jasa kamu aja. Gitu ya. Tapi rumah sakit nggak bisa dinolkan. Wah, jadi berat ya kalau membentuk karakter ngelawan industri ini. Tapi bukan nggak ada jalan. Oke, kalau gitu jalannya apa dok? Sebenarnya bangsa kita itu, para pendahulu bangsa kita, founding father kita itu orang-orang hebat. Jadi kalau kita flashback ke belakang, ini gara-gara saya sekolah hukum nih. Itu Undang-Undang Dasar 45 itu yang asli ya, bukan yang udah diubah sama Pak Amin Rais itu ya. Yang udah diubah sama Pak Amin Rais itu tertinggal cuman pada pembukaannya aja. Yang masih utuh, yang batang tubuhnya tuh udah hancur-hancuran, udah berantakan lah ya. Nah, yang dulu pada waktu yang dulu itu antara batang tubuh sama si pembukaan itu, terutama pada pembukaannya itu memang pembukaan itu kan cerita tentang tujuan kita berbangsa dan bernegara. Di pembukaan itu alinea keempat, ya, itu disebut bahwa negara ini harus membuat rakyatnya atau bangsanya ini sejahtera. Yang berikutnya lagi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Kalau kita lihat itu, apa sih yang disebut sebagai mensejahterakan? Itu pengusulnya itu mengatakan bahwa itu harusnya adalah kesehatan, ditanggung oleh negara. Mencerdaskan itu adalah pendidikannya, menjadi tanggung jawab negara. Artinya kalau kita dalam konsep bisnis, pendidikan, kesehatan itu adalah sektor investasi. Nah kalau sektor investasi kan nggak boleh diperdagangkan. The rest boleh diperdagangkan, dibisniskan, diindustrikan. Tapi modal dasar ini nggak boleh nggak boleh diperdagangkan, diindustrialisasikan. Apa yang terjadi sekarang? Sekolah swasta mahal. Wah benar. Sekolah saya ingat waktu saya masih kecil dulu, sekolah yang murah itu swasta itu Muhammadiyah. Saya bukan menyanjung Muhammadiyah, tapi saya menyaksikan sendiri bagaimana sekolah saya sekolah swasta juga, sebelahnya adalah sekolah Muhammadiyah gitu kan ya. Dan uang sekolah Muhammadiyah itu dibandingkan sekolah negeri itu hampir-hampir kurang lebih sama. Dan sekarang Muhammadiyah udah begitu lamanya gitu kan ya. Jadi, nah sekarang sekolah swasta itu udah seperti apa? Ya kan? Begitu juga dengan rumah sakit. Rumah sakit dulu itu yang ada swasta, betul ada, tapi rumah sakit apa? Rumah sakit misi. Katolik, Kristen, Islam ya Muhammadiyah itu kan. Sekarang enggak. Rumah sakit swasta adalah profit making. Bentuknya adalah perusahaan terbatas. Ini kan melanggar Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu di situ saya membaca perdebatan antara Dr. Buntaran yang menjadi Menteri Kesehatan yang pertama. Dr. Buntaran itu menginginkan bahwa kesejahteraan itu adalah kesehatan. Kesehatan tanggung jawab negara. Sementara Mr. Supomo yang dulu kan banyak kan isinya kan
SH sama dokter kan. Dua-duanya sekolahnya di Leiden sana. Di Leiden semua. Semua sekolah di sini tetapi disetarakan pada pergi ke Leiden semua. Tujuan Belanda sebetulnya menyekolahkan ini ke Leiden itu supaya orang Belanda asli yang bekerja di Indonesia tuh aman. Karena dokternya udah disetarakan. Tapi yang terjadi adalah pemuda-pemuda Indonesia malah berpikir yang lebih jauh untuk kemerdekaan bangsanya gitu kan. Nah, di dalam perdebatan antara Mr. Supomo dengan Dr. Buntaran itu, Mr. Supomo yang menang. Dia bilang fakir miskin, anak terlantar itu yang jadi tanggung jawab negara. Buntaran mengatakan kalau kesehatan ini termasuk sebetulnya udah fakir miskin masuk di situ. Buntaran kalah dalam debat itu. Sehingga batang tubuh yang keluar bukan kesehatan tetapi keluarnya adalah fakir miskin. Tetapi pembukaan itu tetap bunyinya sampai hari ini seperti itu. Ini ada menarik dari yang dokter sampaikan gitu ya. Jadi kita itu banyak bicara pada end goal ya, tapi misalnya gini, mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan dijamin oleh negara gitu ya. Saya mau membandingin dengan Finland. Finland itu nggak bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di Undang-Undang Dasarnya saya tahu karena saya pernah nulis review sistem pendidikan nasional, itu dia bilang negara dilarang menolak permintaan warganya untuk untuk sekolah. Jadi yang di highlight adalah caranya, ujungnya bisa macam-macam. Dan kalau saya saat ini tadi dokter cerita, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebenarnya dua koin. Satu yang selama ini banyak orang terlalu pakai kacamata kuda, yaitu pendidikannya ya. Nah, ternyata sebenarnya apalagi ini 1000 hari pertama itu adalah yang terpenting. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu ada aspek institusi pendidikan, ada aspek kesehatan gitu ya, Dok. Nah, ini buat saya sih membuka ini ya. Dan ini kalau kita lihat, failure-nya bangsa kita tuh di situ. Kalau kita ngomong kesehatan, andai kata di batang tubuh nanti direvisi gitu ya, di batang tubuh tertuliskan adalah kesehatan dan pendidikan itu harus negara yang bertanggung jawab, karena ini kelangsungan daya saing negara kemudian. Indonesia masih akan ada atau hilang gitu kan. Itu kan tergantung pada itu kan. Nah, andai kata itu pasti actionnya akan beda di lapangan. Misalnya apa? Dokter boleh praktek nggak? Dokter boleh praktek nggak? Nggak boleh. Dokter itu kayak polisi, kayak tentara. Dia dibuat oleh negara, dia diatur sama negara, dia digaji sama negara. Tujuan dia adalah membangun SDM Indonesia. Guru juga begitu, sehingga nggak ada yang namanya sekolah swasta dan sebagainya yang nggak keruan gitu. Oke, sekarang kita katakanlah sudah terlanjur gitu kan. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, oke, swasta boleh membangun sarana dan prasarana. Tetapi pembelinya harus satu. Siapa? Pemerintah. BPJS itu dulu saya mendukung adalah untuk kepentingan supaya tidak ada lagi orang tuh out of pocket money-nya keluar bayar sendiri. Enggak, dia masuk di dalam satu kotak sendiri dan dilindungi oleh negara. Itu BPJS. Tapi apa yang terjadi? Yang namanya PBI, penerima bantuan itu kan harusnya dibayarnya sesuai unit cost. Ini yang terjadi, kita bayar sesuai unit cost, tapi PBI pemerintah tidak bayar sesuai unit cost. Atau hitungan unit cost-nya seenaknya sendiri. Akibatnya apa? Kita mensubsidi sana. Jadi kayak gotong royong gitu. Tapi gotong royong di bawah unit cost. BPJS-nya berantakan. Kalau saya mengatakan, ini BPJS memang sengaja mau dimatikan. Karena dengan matinya BPJS, industri kesehatan akan hidup. Itu gambarannya. Filosofinya di sana letaknya. Ini industri jadi musuh bersama. Tapi bagaimana? Industri boleh. Boleh. Tapi janganlah pada SDM. Janganlah pada pendidikan dan kesehatan. Mau industri batu bara, silakan. Industri otomotif, silakan. Tapi yang namanya besok itu menceritakan tentang bangsa ini masih eksis apa enggak, itu kan hanya cuma dua unsur aja, pendidikan dengan kesehatan itu. Kalau ini pun dibunuh, diperjualbelikan, habislah. Kasarnya yang bisa sekolah anak orang kaya. Yang sehat anak orang kaya. Tapi sekarang kalau kita kembalikan kepada industri secara global, bisa nggak saya punya duit? Saya mau bikin bisnis di Indonesia. Nggak bisa. Karena SDM-nya nggak ada.
SDM-nya goblok-goblok semua. Dan terbukti sekarang kan 70% tuh cuma sampai ijazah SMP. Dari begitu kita mau berharap industri apa? Industri yang pakai teknologi. Nggak nyampe. Jadi kita nggak bisa juga mengembangkan industri di sini at the end. Karena kita salah dalam sejak awalnya itu, desainnya itu. Sorry, desain benar, cuman prakteknya itu, kan desainnya itu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu udah benar tuh. Cuman prakteknya. Oke. Rot ya? Makin rot ya. Saya malah jadi ini, maksudnya saya banyak terbuka gitu ya. Terus terang sebagai pekerjaan lain saya adalah seorang konsultan dan coach gitu ya. Dan saya dulu sekolahnya teknologi pendidikan. Saya kebetulan dulu sekolahnya di sekolah yang agak aneh juga, agak nyeleneh. Jadi kalau MIT itu pengennya teknologi itu nomor 1 sebagai solusi macam-macam, mau pendidikan segala macam. Ada misalnya beberapa sekolah kayak, kalau saya nggak salah Yale gitu ya, itu development theories gitu ya. Nah, sekolah saya itu di tengah. Sekolah saya di tengah bahwa seharusnya kita itu nggak terburu-buru bangun banyak teori atau terburu-buru bangun banyak teknologi. Kita mesti lihat memenuhi kondisi di tengahnya, kondisi ininya. Nah, jadi saya lihat ini kalau kayak begini ya sebenarnya. Satu, teknologi perlu dibalance. Ya, dan teknologi cenderung dipakai untuk penggerak industri yang itu ya. Ya, teknologi mempercepat lah. Makanya kan ada istilah, mau kayak apa hebatnya tergantung kepada the man behind the gun. Kan? The man behind the gun. Kok kita punya senjata yang hebat kayak apa? Tapi kalau manusianya goblok yang di belakang senjata itu nggak ada artinya. Oke. Jadi Dok, kalau gitu misalnya ini bahwa 40% perilaku, 30% lingkungan, berarti ada perubahan nggak sebenarnya harusnya cara? Ini kita harus ngubah. Ini yang kita harus ubah. Maksud saya dari sumber daya dokternya juga harus berubah. Enggak, dokternya kan pendidikan dokter tetap kita kasih orientasi itu dari dulu juga. Oh, memang sudah itu ya? Sudah itu. Ini dasar. Jadi dia ditaruh di sana tuh itu. Cuman yang persoalnya sekarang adalah kenapa sih kok di Inggris jalan yang kayak begituan gitu kan ya? Kita jangan lihat Amerika lah. Amerika itu negara ngaco. Setuju Dok. Saya alumni sana. Saya ngeliat Commonwealth ya. Inggris dengan Commonwealth. Di sana itu nggak ada dokter fee for services. Mayoritas dia tuh digaji oleh negara, ataupun kalau bukan negara itu pada akhirnya juga kayak negara juga, walaupun swasta digajinya tetap. Ya. Jadi kalau dokter cuma dibilang begini, Anda dokter umum sekarang gitu, dokter umum kategori junior, dokter umum kategori madya, dokter umum kategori senior, itu gajinya cuma itu aja dasarnya. Bedanya ya. Begitu yang spesialis yang junior yang baru fresh graduate, madya yang udah sekian tahun barangkali gitu kan, yang senior yang setelah melewati berapa tahun, pakai dasar itu aja di gajinya. Jadi nggak ada lagi dokter yang bisa kayak hunting begitu, enggak. Dengan demikian kita juga bisa mendistribusikan dokter ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia, betul. Seperti kita mendistribusikan tentara dan polisi. Artinya apa? Dokter, guru, tentara, polisi itu adalah tenaga strategis buat suatu negara. Itu harus gitu ya? Harus diatur oleh negara. Dijamin oleh negara. Bukan berarti dia harus miskin, enggak. Tapi nggak bisa lah kalau kita mau jadi dokter terus mau jadi pengusaha tuh nggak kena. Saya seorang ahli intervensi bisa ngobatin stroke gitu kan. Tapi saya nggak mau tuh dagang gituan tuh. Saya panggilan jiwa saya adalah gimana orang bisa dicegah stroke. Kenapa? Kalau saya lihat orang yang diobati stroke itu memang for the time being sembuh gitu kan ya. Tapi tidak akan mengubah perjalanannya karena pasti juga ada limitasinya. Ada cacatnya gitu kan. Lebih baik buat saya adalah orang ini dicegah jangan sampai stroke. Dengan tadi ngatur garamnya, ngatur gulanya. Itu di perilaku ya. Dan itu lebih murah daripada kita ngeluarin ongkos ngobatin stroke. Saya punya cerita mungkin agak dark joke ya gitu. Jadi saya punya Pak D, istri saya yang punya. Istri saya jauh. Saya Pak D-nya itu waktu dia cerita bahwa dia punya teman. Jadi ada klub
alumni stroke gitu. Ketua klub alumni stroke-nya itu 17 kali ngalamin stroke gitu. Dan bisa kembali lagi. Emang pada saat itu apa yang diceritain adalah bahwa kalau kita punya kemauan, kita bisa kembali lagi hidup normal, walaupun nggak 100% normal gitu ya. Cuma saya baru kepikiran barusan ya, kalau gitu sebenarnya kenapa orang bisa sampai 17 kali kena stroke? Jangan-jangan karena perilakunya belum berubah gitu ya, Dok. Dia sudah diobati, disembuhin, perilakunya setelah stroke dia masih kan ada atau gimana? Prevention pencegahan itu kan ada yang primer dari awal sebelum kena tuh dia harus. Tetapi kalau dia kena juga ada juga konsep preventifnya di situ. Preventif sekunder namanya. Untuk jangan sampai dia jatuh kembali gitu kan. Dan ya sebaik-baiknya di preventif sekunder jauh lebih baik preventif yang primer gitu loh. Oke, ini sebenarnya hari ini sobat You Are in Good Hands, hari ini tadinya kita mau ngomongin dokter ya, tapi jadi ngomongin bangsa karena memang kita banyak hal yang mesti kita perbaiki ya. Mungkin saya bisa potong di sini ya. Oh, boleh. Jadi begini, kalau kita mau bicarakan, kita berharap punya dokter yang baik kan? Kita berharap punya guru yang baik. Dokter itu akan bisa bekerja baik tergantung sistemnya. Kalau sistemnya itu baik, baiklah dia. Tapi kalau sistem ini neglected, jeleklah dia. Bahayanya apa? Dokter itu punya kemampuan ngurus nyawa manusia. Kalau yang lain-lainnya kan mungkin paling jembatan ambruk atau apa gitu kan. Dokter ini bahaya kalau dia nggak dalam sistem yang baik gitu loh. Nah, sistem yang baik ini yang kita harus ciptakan. Jadi karakter dokter dari awal sih udah dibentuk dan sebagainya, tetapi untuk dia bisa survive di jalanan di kehidupan itu sangat bergantung kepada lingkungannya sendiri, ya. Sistemnya juga di sini. Sepanjang sistemnya itu baik, ya baiklah kayak di Inggris kan Commonwealth, sistemnya baik kok. Sana dokter udah umur 65 pensiun, nggak boleh lagi. Unless dia diuji kompetensinya, dia masih mau. Tapi kalau nggak stop, muncul generasi baru lagi gitu kan. Kalau Amerika nggak begitu modelnya. Iya. Karena kan dia menghargai hak pribadi gitu kan. Ya itulah yang terjadi gitu loh. Dan lebih celakanya lagi mereka semua jadi dibisniskan gitu loh. Bayangkan nyawa gitu diperjualbelikan kan kayak begitu jadinya. Oke, Dok, buku yang tadi itu, kita sebelum masuk ke akhir, buku yang tadi itu kan cerita tentang patient advocate. Waktu saya baca itu, saya ngerasa ini too good to be true gitu ya. Tapi ini riset di 5 negara, bahwa akan ada kecenderungan. Walaupun saya juga melihat, sayangnya yang ngedrive itu adalah asuransi. Karena asuransi ingin ngedrive cost-nya turun, maka dokter harus lebih banyak bekerja sebagai patient advocate, supaya rumah sakit tidak ngasih yang aneh-aneh, jadi reimbursement ke asuransi tinggi gitu. Nah, sementara yang kita bicarakan patient advocate ini kan totally different dari riset-riset itu, bahwa sebenarnya dokter harus berdiri di sisi masyarakat, ya. Yang ke asuransi ini kan sebetulnya sisi industri sebetulnya. Sisi industri. Industrinya itu dia ingin efisien. Iya. Dia ciptakanlah itu tools-nya tuh, alatnya tuh dia untuk membuat efisiennya itu dia ciptakan sistemnya itu. Tapi kalau menurut hemat saya, itu sama saja kita mengatasi seseorang itu udah dalam situasi yang sakit, kuratif. Tindakannya kuratif. Jauh lebih baik kalau kita masih ada pada posisi preventif dan promotif. Memang sengaja saya geret ke arah sisi preventif promotif, karena itu lebih murah. Lebih murah kok buat bangsa kita. Buat bangsa kita ya. Kita pasti spending untuk masalah itu pasti jauh lebih kecil ketimbang kalau kita mendiamkan. Nah, salah satu contohnya karena saya pernah jadi ketua Komnas Pengendalian Tembakau. Betul, cukai rokok itu menghasilkan untuk APBN hampir 200 triliun. Tapi kalau kita lihat di dalam riset, uang yang dikeluarkan government itu adalah lebih mahal daripada yang dia terima dari cukai yang 200 triliun itu. Dia pengeluarannya bisa lebih dari berapa ya? 300-an atau 400-an. Karena dia kan nangani stroke, nangani diabetes dan sebagainya itu jauh lebih mahal. Jadi rugi kan sebetulnya kan. Nah, yang lebih ini lagi kan dengan
dia mendapatkan 200 triliun itu, sebetulnya itu duitnya siapa? Bukan duitnya pabrik rokok. Iya. Itu duitnya perokok. Iya. Perokoklah yang sesungguhnya membayar untuk cukai itu, bukan si pabrik rokok. Udah, kalau lebih gila lagi nih, dilihat. Memang tembakau yang ada di Indonesia dari mana? Cina, Amerika, Brazil. Baca di BPS, 70% itu. Yeah. BPS kita 30% tembakau tuh ada tuh dari Temanggung dan sebagainya. Artinya apa? Kita menyejahterakan petani-petani dari luar. Di luar. Yeah. Kita cuma jadi apa? Pasar. Kita cuma jadi apa? Tempat sampah orang yang pada sakit-sakit. Ini nih, mindset ini nih yang kita harus ubah nih. Ini menarik sekali. Oke, boleh ditampilin. Ya. Jadi teknologi bukan pesaing ya. Jadi dari pembicara gini, tadi saya tadi kita mau ngomongin dokter. Ternyata kita ngomongin diri kita sendiri sebagai bangsa gitu ya. Kalau kita bicara dulu dari sisi dokter, kalau di sini kita lihat ya teknologi bukan pesaing. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah kesehatan, peran teknologi cuma 10%. Ya, tapi perilaku dan lingkungan, dan ini sebenarnya sudah ada di program pendidikan dokter. Hanya saja ketika dokter mengalami pendidikan ya, pada waktu masuk ke lapangan, masuk ke lapangan gitu ya, masuk ke industri. Nah, medannya industri ini terjadi. Bukan masuknya industri dominan betul di situ. Ya, pemerintahnya kalah situ. Ya. Nah, bahkan nilai-nilai baik dari evolusi peran dokter, misalnya seperti ini ya di bawah patient advocate, itu pun industri berusaha mengkooptasi untuk kepentingannya. Padahal sebenarnya patient advocate itu harusnya negara berperan di bagaimana dokter. Dan itu kalau itu dikerjakan sebetulnya menguntungkan industri pada at the end. Karena SDM-nya ada di situ. Dia mau bikin pabrik apa aja, manusianya ada. Ya. Dan yang terakhir saya merasa menarik pembicaraan kali ini buat saya adalah ternyata kita ngomongin diri kita sebagai bangsa itu adalah ini satu aspek yang sangat penting sebenarnya, yaitu mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu selama ini kita terlalu fokus pada aspek pendidikannya, menyiapkan infrastruktur, walaupun kita tidak juga terlalu berhasil di situ. Padahal sebenarnya ada aspek lain, yaitu aspek kesehatan. Karena untuk punya SDM yang cerdas, 1000 hari pertamanya itu harus dijaga betul. Harus dijaga betul. Jadi kita nggak bisa gini ya. Saya tiba-tiba jadi apologetik nih terhadap dokter. Kita nggak bisa nyalahin dokter sebenarnya. Ini sebagai sistem, memang kita berada di sistem yang harus diurut satu persatu gitu ya dok, untuk supaya ini bisa berimbang gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ya ini PR kita bersama gitu ya dok ya. Ya kalau kita mau tahun 2045 itu kita menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas itu harus diubah. Nggak bisa kita seperti sekarang ini. Kita harus berubah ya. Kita kita harus bisa melihat berbagai sisi gitu ya. Dan ada yang menarik juga, dokter, guru, polisi, dan tentara itu tenaga strategis yang seharusnya. Saya jangan dibilang dokter gitu ya, nanti nggak enak. Dokter dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Guru dan tenaga kesehatan. Guru, tenaga kesehatan. Dan guru itu termasuk dosen di situ. Iya. Dan mereka adalah jadi pendidik dan pengampu kesehatan itu yang bekerja di bidang kesehatan, tentara, polisi itu tenaga strategis. Di situ nggak boleh di influence by industri. Iya, menarik sekali nih. Dan ini saya punya pemahaman yang baru hari ini gitu ya, bahwa kita itu sebagai bangsa mestinya harus sering ngobrol gitu ya. Saya soalnya gini, saya kebetulan latar belakang saya pendidikan. Saya biasa mengkonsultankan sekolah-sekolah unggulan gitu. Jadi isu pendidikan saya paham. Di hari ini saya terbuka, ternyata isu pendidikan itu juga ada isu kesehatannya. Dan sobat You Are in Good Hand, hari ini saya bersyukur Dr. Priyo datang ke sini
membuka mata saya bahwa kita perlu banyak bicara sebagai bangsa. Saya jadi tersanjung banget. Kita sebagai bangsa perlu banyak bicara gitu ya. Bahwa ada yang misalnya saya sebagai orang di lingkungan pendidikan yang saya nggak tahu, ternyata Dr. Priyo tahu. Dan juga dari tamu-tamu saya, ini udah episode ke-7 kurang lebih, rata-rata banyak hal yang baru kita dapatkan di sini. Jadi jangan kemana-mana, tiap Rabu jam 19 malam waktu Indonesia Barat kita sama-sama menyaksikan You Are in Good Hand bersama saya, Coach Ja, dan tamu-tamu saya. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang.